Wis ora ngaji lu. Eling ora kowe tabek kok. Tabek itu lafaz yang mengikuti. Lafaz yang mengikuti. Tabek itu ada 4 kemarin. Ada naat, ada atof, ada taukid, ada badal. Semua itu naat mengikuti man'ut. Atof, ma'tuf mengikuti ma'tuf alaih. Taukid, mu'akkid mengikuti mu'akkad. Badal mengikuti mubdal minhu. Sekarang sampai pada bab, yaitu bab taukid. Taukid itu dibagi menjadi 2 kemarin. Yang pertama ada taukid lafzi. Yang kedua ada taukid maknawi. Seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa taukid itu artinya adalah menguatkan. Taukid itu menguatkan hukum, menguatkan pembicaraan, pengomongan. Yang pertama ada taukid lafzi. Taukid lafzi itu i'adatul lafzi bi'ainihi au bimuradifi. Taukid lafzi itu adalah mengulangi lafaz dengan lafaz itu sendiri atau dengan lafaz yang semakna dengannya. Ja'a Faruq ibnu Ja'a teko sapa Farukun. Faruk. I'rabnya apa ini? Rafa. Kenapa kok rafa? Karena jadi fa'il. I'rabnya rafa. Ibnu imamin. Kok ibnu Gus? Kok enggak ibnah? Kok enggak ibni? Karena ini tabe ikut pada ini. Ini rafa, ini ikut rafa. Ini namanya tabe. Lah tabe itu ada 4. Dan naat. Naat itu kang, sifat. Atof. Atof itu Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr. Ada huruf atofnya. Ini atof enggak atof. Karena enggak ada huruf atof. Ada taukid. Taukid itu ada 2. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Kalau taukid lafzi itu mengulangi sebuah lafaz dengan lafaz itu sendiri. Atau lafaz yang semakna dengannya. Ja'a teko sapa Farukun Faruk. Ibnu imamin yo putrani imam. Yo anake imam. Kamu sekarang saya tanya, Ruk. Faruk sama Ibnu Imam itu huwa-huwa atau beda? Ngerti huwa-huwa? Ngerti huwa-huwa? Faruk karo anak imam iki padha ae apa beda? Beda. Kuwi nyantol ora ta jane? Suara ngajuk uteke tambah heng ngono nyapa to? Jak ngaji sawu ora ngaji heng ngono nyapa? Sama terus. Faruk itu anaknya imam. Anaknya imam itu Faruk. Paham? Dalam contoh ini, sebuah lafaz yaitu Faruk diulangi kembali dengan menggunakan lafaz yang semakna. Tidak dengan lafaz Faruk lagi, tapi dengan lafaz yang semakna. Itu namanya taukid lafzi. Lek sing lafaz sing sama yo ngene tok. Ja'a Farukun Farukun. Ja'a teko sapa Farukun Faruk, Farukun ya Faruk. Faruk teko. Faruk. Ya kan nek bahasa Indonesia. Faruk. Itu namanya taukid lafzi. Atau kadang pengulangan lafaz itu tidak dengan lafaz itu sendiri, tapi dengan lafaz lain yang isinya sama. Faruk datang. Misalnya wajah sing katok sing enggak pati paham. Halah anak Pak Imam iku lho. Ngono.
Anaknya Pak Imam itu Faruk, Faruk itu anaknya Pak Imam. Itu namanya mengulangi sebuah lafadz dengan lafadz yang semakna. Itu namanya taukid lafzi. Kalian tahu taukid lafzi itu apa? Taukid lafzi adalah mengulangi lafadz yang semakna. Mengulangi lafadz atau lafadz yang semakna. Subhanallah. Mengulangi itu dengan ono ide ini dul. Dengan mengulangi. Oh, awal dah. Mengulangi dengan lafadz yang Loh. Mengulangi sebuah lafadz. Mengulangi sebuah lafadz Dengan lafadz yang semakna. Dua. Rungok nih kuping ini. Mengulangi sebuah lafadz bi'ainihi dengan lafadz itu sendiri atau dengan lafadz yang semakna dengannya. Balik nih. Taukid lafzi yaitu mengulangi sebuah lafadz atau Loh, kok atau ini apa toh? YD ini gitu. Mengulangi lafadz dengan lafadz itu sendiri atau dengan apa mau? Dengan lafadz yang semakna. Balik nih, taukid lafzi adalah Mengulangi lafadz dengan lafadz itu sendiri atau dengan lafadz yang makna semakna. Balik nih. Taukid lafzi mengulangi lafadz dengan lafadz itu sendiri atau dengan lafadz yang semakna. Mau ngomong balenya terus, cek bingung nggak? Yang selanjutnya yaitu taukid maknawi. Kalau taukid maknawi itu lebih kepada menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Gampang ngomong ngono wae lah. Aku nerangin mana aku tok. Taukid maknawi itu adalah menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Taukid maknawi itu lafadznya ada 4. Nafsun, ainun, kullun, ajma'un. Apa aja, Ruk? Nafsun, ainun, kullun, ajma'un. 4 ya. Nafsun dan ainun ini faedahnya adalah liraf'il majas, untuk menghilangkan majas. Majas itu adalah ketika sesuatu itu diartikan dengan hal lain yang berhubungan. Tengok sih, gue kira bingung. Nafsun dan ainun itu faedahnya adalah untuk menghilangkan majas. Majas itu adalah mengendaki sebuah lafadz dengan hal lain yang memiliki hubungan. Gak tahu kata irungi Faruk ya. Sing tak omong napa? Sing tak omong no. Gak tahu kata irungi Faruk ya. Sing tak omong napa? Aku turun dhisik to, jangan angel. Gak tahu kata irungi Faruk ya. Sing tak omong napa? Irungi Faruk. Yang saya omongkan adalah hidungnya Faruk. Tapi yang saya kendaki bukan hidungnya,
tapi orangnya. Itu namanya majas. Wes. Contoh. Awakmu duwe cewek ana arek wedok mbok senengi. Nanggone kampung jenenge Nginden. Nginden ku masyaallah cek apike. Sing diomongno nginden nih. Padahal sing dikarepno arek. Paham ya? Itu namanya majas. Dan bahasa-bahasa semacam itu sudah biasa. Sudah biasa. Maka kalau kita misalkan ngomong Ja'a teko sapa khafifatu. Simbol rumun syarif. Muannas sampai tak tanis. Ja'a teko sapa khafifatu bu gubernur. Faruk ya acara nang Inden. Bu gubernur teko bu gubernur. Jare wong-wong paling ya anak buahe, paling ya utusane, paling ya bawahane. Kan ada kemungkinan seperti itu ya. Yang diomongkan orangnya tapi yang dikehendaki adalah hal yang berhubungan dengan paham. Maka tujuannya diadakan begini. Bikin nafsun. Ja'at teko sapa khafifatu khafifah. Nafsu. Kenapa kok su? Khafifatu. Rafa. Nafsu yo awak dhewe ne khafifah. Khafifah teko. Nafsuha yo khafifah dhewe. Maka sudah tidak mungkin diarahkan bahwa yang datang itu utusannya khafifah. Kenapa nggak mungkin? Karena ada nafsun. Ainun. Yang faedahnya itu adalah untuk menghilangkan paham Ruk? Paham Ruk? Yang tadinya lafadz ini mungkin diartikan halal yang berhubungan dengannya. Areke ayu. Kampungnya api, padahal sing api areke. Dikasih lafadz nafsuha. Berarti ini menunjukkan bahwa lafadz ini tidak mungkin diartikan majas. Dia harus lafadz itu sendiri. Itu faedahnya nafsun dan ain. Yang ketiga dan keempat ada kullun dan ajma'u. Kalau lafadz kullun dan ajma'u itu faedahnya al-ihata wa syumul. Ihata wa syumul itu untuk menyeluruhkan. Untuk menyeluruhkan, mengumumkan. Yes? Mengumumkan. Contoh. Ja'at. Ojo ja'at wis. Ja'a. As-sanatiru. Ila Trans 7. Yo kuwi antem ya Amruk. Ja'a teko. Sopo asana tiru piro-piro santri. Ila Trans 7 maring. Santri itu berbondong-bondong ke Trans 7. Lafadz ini mungkin diartikan bahwa yang datang dari santri itu cepat 50%-nya. Mungkin 25%-nya. Mungkin 70%-nya. Ya. Tapi tak kayak inang gini. Kulluhum yo sekabehane sanatir ngawur ae. Trans 7 juga di demo hiji loro, kabeh santri moro dengan lafadz kulluhum. Maka kullun ini faedahnya adalah al-ihata wasyumul untuk menyengsarakan, menyeluruhkan. Yang tadinya lafadz sanatir ini bisa saja diartikan 25%, 50%, 70%, 1%, 100%. Ketika ditambahkan lafadz kulluhum, maka lafadz ini merupakan seluruhnya. Ja'a as-sanatiru kulluhum ila Trans 7. Wis ngono ya lafadz. Semua santri, harus semua karena ada kulluhum. Semua santri tanpa terkecuali, mereka berbondong-bondong demo ke Trans 7. Ini karena sudah ada lafadz kulluhum, oke? Atau ditambahkan lafadz yang lain. Selain kullun yang faedahnya begitu ada lafadz ajma'. Ajma' ini mufrad, Ruk. Sanatir kan jamak. Ini jamak kan juga. Jamak mudzakkar salim. Dikai wawu. Jadinya apa? Ajma'una itu alamat i'rab rafa'nya pakai wawu alamatnya. Jamak mudzakkar salim. Rafa'nya pakai wawu. Golek nasab jar ke ajma'un tapi
wa sahbihi ajmain. Lah kowe ora tau krungu ngono apa piye to Jan? Hah? Subhanallah. Lah yen ora tau maca ngono-ngono ya piye Jan? Alamat nasabnya pakai ya, jamu mudzakkar salim soalnya. Oke? Pokoknya nafsun ainun, faedahnya menghilangkan majas. Kullun ajma'u untuk menyeluruhkan faedahnya. Wes, saya hapus. Salah penghapus aku. Makanya kok tambah kotor. Ternyata salah penghapus. Es. Wa ghairuha tawabi'un li ajma'a min akta'a wa abta'a wa abso'a. Lafaz ajma'a kullun ainun nafsun. Ini adalah lafaz-lafaznya taukid ma'nawi. Terus taukid ma'nawi itu cuma 4 itu, iya cuma 4 itu. Selain 4 itu ada lagi sebenarnya lafaznya. Apa rupanya lafaznya? Akta'a, abta'a, abso'a. Apa aja Ruk? Abto'a, abta'a, soha. Is. Lafaznya taukid ma'nawi cuma 4. Nafsun, ainun, kullun, ajma'u. Ada lagi sebenarnya. Akta'a, abta'a, abso'a. Tapi ketiganya ini merupakan tawabi li ajma'ah. Ketiganya ini merupakan abdi dalamnya ajma'ah gitu. Tapi abdi dalam. Gue ngerti abdi dalam. Abdi dalam ini nurut karo sing diabdi. Ketiganya ini akta'a, abta'a, abso'a itu merupakan pendereknya ajma'ah. Kamu tahu penderek? Pengikut. Tahu pengikut? Pengikut itu nggak akan lebih maju daripada yang diikuti. Orang ada kiai maju, apa penderek dhisik sing maju Ran. Kiai ini melaku dhisik sing derekne nang mburi. Yo lek Faruk. Kamu urus ngono. Kau ono ngono iki, Pak. Namanya tawabe itu pasti di belakangnya yang ditabei, yang diikuti. Maka karena ketiga-tiganya ini merupakan tawabe, akta abso'a itu harus datangnya setelah ajma'ah. Oke? Datangnya harus setelah ajma'ah. Kalau nggak ada ajma'ah, nggak boleh ditaukid itu pakai abta abso'a abta akta. Aku mau ingin misalnya. Ja'a asana tiru aktauna. Ja'a teko sapa asana tiru pira-pira santri. Aktauna yo sekabiane sanatir. Oleh gak Ruk? Hah? Gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena apa? Karena nggak ada ajma'ah. Ini baru boleh dijadikan taukid kalau sudah ada lafaz ajma'ah sebelumnya. Jadi lek kepingin dihapus dhisik. Ajma'una. Nah, baru absouna, aktauna, abtauna bebas. Yang penting harus ada ajma'una dulu. Kalau nggak ada nggak boleh. Oke? Paham ya? Walikaun ya tawabi li ajma'ala tataqaddamu aliyah. Karena abta'a abso'a akta'a ini merupakan pengikut, dia tidak bisa terletak lebih dulu daripada ajma'un, enggak boleh. Wala yu'akadu biya istiqlalan, dan juga tidak bisa digunakan untuk mentaukidi secara pribadi tanpa lafaz ajma'ah, enggak bisa. Harus ada ajma'ah dan ajma'ah harus lebih dulu. Tapi wasyadza qauli syair. Ada contoh di mana enggak ada lafaz ajma'ah, tapi di situ ada lafaz akta, abso'a, abta'a,
tanpa ada lafaz ajma. Contohnya apa? Ya laitani, nah iki syirane anu gitu. Syirane wong tua ini. Ono wis kadung tuwek. Ya laitani kuntu sobiyan murdoa Faruk misalnya. Dulu arek wedok ayu. Cak ayu narik gue Faruk kadung tuwek. Muni akhirnya. Ya laitani kuntu sobiyan murdoa. Ya Allah, andai saja saya masih anak kecil yang disusui. Andai aku ini merupakan anak kecil yang masih disusui. Tahmiluni dzalfa'u haulan akta. Di situ ada lafaz begitu. Tahmiluni dzalfa'u haulan akta. Andai aku ini merupakan anak kecil, bayi yang disusui, maka aku akan digendong oleh Mbak Zalfa. Haulan, digendong dalam masa waktu setahun. Akta'a, sepenuhnya. 1 tahun penuh. Ini ada lafaz akta'a, mentaukiti lafaz haulan, padahal nggak ada lafaz ajma'ah. Ini termasuk contoh yang jarang. Bukan jarang, memang nggak ada. Situ toktil. Idza bakaitu qabbalatsni arba'a. Idza adallu dahra abki ajma'a. Kalau aku digendong sama Mbak Zalfa, idza bakaitu qabbalatsni arba'a. Ketika aku menangis, Mbak Zalfa akan menciumku 4 kali. Wah, barguyu. Kalau aku bisa menjadi anak kecil yang disusui, aku akan digendong oleh Mbak Zalfa. Dan ketika aku digendong oleh Mbak Zalfa, ketika aku menangis, aku akan diciumnya 4 kali. Idza adallu dahra abki ajma'ah. Dan ketika aku tahu bahwa kalau aku menangis akan dicium 4 kali, maka ketika itu aku akan menangis selama-lamanya. Agar terus-terusan dicium selama guyu ngono bro. Kok membayangkan ngono? Kayak contohnya syair ngono. Itu contoh syair di mana ada akta'a, ada abta'a, ada abso'a, tapi tanpa ada lafaz ajma'ah. Kaja'a zaitun nafsuhu wa kul arah jaishal amiri kullahu ta'akhara. Ja'a zaitun nafsuhu. Mana contoh taukidnya, Ruk? Nafsuhu. Mentaukidnya apa? Ruk? Zaitun. Zaid datang. Dia sendiri. Aro jaishal amiri kullahu ta'akhara. Mana taukidnya, Ruk? Kullahu. Mentaukidnya apa? Apa mau? Endi sih? Kasih apa nih? Lo kan harokat atau harokat itu? Masa tak kerja harokat ini? Nah, doman? Loh, biar juga ono lo tak kerja. Jaishal amiri. Oh, tahu kita amiri. Lah maksudnya nek taukid itu mengikuti pada yang ditahu kiti. Zaidun rofa, nafsu rofa lo melo. La iku kullahu la berarti yang ditahu kiti yo nasab pisan. Shal amiri. Berarti kullahu itu nahu kiti mana? Ruk Jaisha. Jaisha itu nasab. Makanya kulahunya ikut rofa, ikut nasab. Tuftu haulal qaumi ajma'ina. Mana yang menauhidi, Ruk? Lal qaumi ajma'ina. Mana yang menauhidi, Ruk? Tauhidnya mana? Ajma'ina. Yang ditauhidi mana? Yang ditauhidi mana? Faruk? Haula. Ya apa sih? Kau ngerti tau mau? Ajma'i faedah apa tadi? Menyeluruhkan. Kira-kira yang diseluruhkan itu apa? Tuftu, saya berputar. Haulal qaumi, di sekitaran kaum. Ajma'ina, secara keseluruhan. Yang secara keseluruhan apanya? Ruk, kaum.
Haulal qaumi, kaumnya jer. Makanya lafadznya ajma'ina bukan ajma'una. Karena jamak mudzakkar salim itu jernya pakai ya. Wa in tu'akid kilmatan a'attaha bilafdhiha ka qaulikan tahantaha. Kalau kamu ingin menaungkiti sebuah lafadz, sebuah kalimat, maka a'attaha bilafdhiha. Maka tinggal kamu ulangi lafadznya dengan lafadznya sendiri. Seperti contoh intaha intaha. Itu namanya taukidnya taukid lafzi. Wa intu akid kilmatan a'ataha kakaulikan tahantaha bilafdiha kakaulikan tahantaha. Kalau kamu ingin menaukidi sebuah lafaz, maka tinggal kamu ulangi lafaz itu dengan lafaz yang sama. Au bimuradifiha. Nang syirane kok lafaz tok Gus, atau bimuradifiha dengan lafaz yang semakna. Wa hadzal qismu, kalau taukid lafzi ini bisa terjadi pada kalimat al-ismi isim, wal harfi kalimat huruf, wal fi'li kalimat fi'il. Fal awalu, contoh yang kalimat isim. Koma rojulun, taukid apa Ruk? Lafzi. Kalimatnya apa yang ditaukid lafzi? Kalimat isim. Rojulun kan isim. Tandanya tanwin. Contoh kedua. Lala abuhu bihubbi bas nata innaha akhadat alayya mawathiqan wa uhuda. Lala abuhu, ngerti lala abuhu? La abuhu, la double, lala abuhu. Tidak akan aku ungkapkan rasa cintaku kepada Basna. Lah bukan bisa menurut. Tidak akan. Tidak dua. Itu namanya taukidnya taukid lafzi. Lala abuhu bihubbi bas nata innaha gitu. Lala abuhu bihubbi bas nata innaha akhadat alayya mawasikan wa uhuda. Lala abuhu bihubbi bas nata innaha akhadat aliyya mawathiqan wa uhuda. Tidak akan aku ungkapkan rasa cintaku kepada Basna. Kenapa? Innaha akhadat aliyya mawathiqan wa uhuda. Sungguh Basna itu telah meminta banyak sekali janji-janji padaku. Tuntutannya akeh. Yo. Aku mantuk ngono. Lapo gak diomongno? Penjaluke akeh arek. Cerewet. Wah, aku gak ngomong cinta yang jaluk barang kalir. Dan dia ngomong cinta. Ini cara-cara syairane. Lala abuhu bihubbi bas nata innaha akhadat alayya mawathiqan wa uhuda. Tidak akan aku ungkapkan rasa cintaku kepada Basna. Karena sungguh Basna telah meminta kepadaku beberapa janji-janji yang begitu banyak. Ya Allah, aku lu gak ngomong cinta itu. Durung cara Faruk durung nembak itu durung nembak. Ngono penjaluke wis wakeh dan nyongo ngomong waduh. Gak gajian aku jadi baru. Durung gajian ditakoni gajian. Bicara sirari gue. Lala abuhu bihubbi basnata inna. Tidak, ini ono lurut lain. Ini namanya taukid lafzi pada kalimat huruf. Rupanya dicatat tuh sirari. Iya. Rupanya dicatat kan rupanya. Lala abuhu bihubbi basnata innaha akhadat alayya mawathiqan wa uhuda. Tidak akan aku ungkapkan rasa cintaku kepada Basnah. Karena sungguh Basnah telah mengambil dariku janji-janji yang begitu banyak. Akan penjalu. Betul. Kamu ngerti cari duit angelnya. Ya Allah, Faruk. Wasali itu. Kakaulikan tahan. Contoh yang ketiga. Yaitu kalimat taukid lafzi pada kalimat fi'il. Contohnya apa? Intaha. Intaha itu kalimat fi'il. Ruk. If ta'ala intahaya. Asli dingun. Intaha. Itu namanya taukid lafzi pada kalimat
Fi'il. Paham? Babul badali. Pun. Enggak paham tanyakan. Yang online screenshot. Lala abu hubbi bas nata